Daerah Sragi adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar 15 km dari ibu kota Kabupaten Pekalongan yang memiliki luas kurang lebih 5.196 meter persegi. Di daerah yang terkenal dengan produksi gulanya tersebut, memiliki napak tilas sebuah peninggalan Belanda yang masih berdiri hingga saat ini. Bangunan pabrik gula yang berdiri pada tahun 1928 masih beroperasi hingga kini. Sebelum memulai produksinya, biasanya akan dilaksanakan acara pesta giling. Tradisi ini sudah dilaksanakan secara turun-temurun sejak zaman nenek moyang. Hingga saat ini, masyarakat sekitar pabrik gula masih antusias menyambut pesta giling itu. Dalam acara pesta giling tebu, diadakan pula perayaan pernikahan yang berbeda dari pernikahan pada umumnya. Kedua mempelai merupakan boneka yang bentuknya manusia asli. Masyarakat sana menyebut sepasang pengantin itu dengan nama tebu pengantin. Mereka diiringi oleh masyarakat menuju pabrik untuk digiling bersama tebu-tebu lainnya. Ciri khas dari pabrik gula Sragi adalah operasionalnya lokomotif tua untuk menarik gerbong tebu dari ladang menuju pabrik. Jadi kita lagi di Sragi. Sini deh. Halo, kita lagi di pabrik musik. Nah, jadi kami udah berada di pabrik gula Sragi dan kami didampingi oleh Pak Suswanto dan juga Pak Cahyo berada di sana. Dan sambil kami mengeksplor tentang pabrik gula Sragi ini, kami juga mau sambil bertanya-tanya dengan Pak Suswanto. Nah, sebelumnya sambil jalan. Kita sambil jalan ya guys. Nah, sebelumnya yang pertama ada kapan didirikannya bangunan ini, Pak? Oh ya, pabrik gula Sragi ini didirikan tahun 1928. Dan adik-adik belum pada lahir. Oh, iya. Dan pabrik ini sudah berdiri. Ini didirikan oleh Belanda pada saat itu. Setelah ada penyerahan atau kemerdekaan Republik Indonesia, maka secara otomatis dialih fungsikan menjadi milik negara. Nah, setelah itu berkembangnya zaman dan keputusan presiden, keputusan pemerintahan, sehingga sampai saat ini masih dikelola oleh negara dalam status BUMN gitu. Dan apa saja filosofi-filosofi yang ada di pabrik gula? Iya.
memang sangat unik ya pabrik gula yang ada di seluruh Indonesia. Salah satunya di pabrik gula Sragi ini yang kita cintai. Sampai saat ini kita tidak melupakan kearifan lokal. Salah satunya itu saat ini budaya lokal masuk karena salah satunya berdirinya pabrik antar kearifan lokal atau komunikasi dengan lingkungan itu wajib. Contoh budaya lokal yang tadinya kita masih aliran dulu karena masjid Islam itu kita juga bisa menerimanya semuanya. Gugur selesai, dilanjutkan dengan pemetikan tebu temanten. Kemarin tebu temantennya ada 2 kebun, diambil dari 2 kebun Karyo Mukti di Kesesi sama kebun Wana Mulya di Pemalang. Nah, kebun di Pemalang itu manten laki-lakinya, manten perempuannya di kebun Karyo Mukti di Kesesi. Ya. Masing-masing tebu ini seperti manusia diberi nama, kemudian mengambil pengiringnya untuk diarak ke bagian tebang angkut di PG Sragi. Jadi ada kantor tebang angkut di sana. Itu setelah tebunya dari Pemalang sama dari Pekalongan ditemukan, istilahnya diijabke, terus nanti dibawa ke sana untuk diarak oleh masyarakat sekitar sambil memberitahu bahwa ini loh pabrik Sragi sudah mau giling, tebunya sudah mau dibawa ke pabrik, itulah. Karena kebudayaan yang ada di sini ada kebiasaan membuat boneka miniatur manusia dari gelepung atau dari tepung ya, dari tepung. Buatnya dari tepung gitu. Ya, dari tepung beras. Dalamnya ada gula jawanya, jadi semacam darah gitu, dibuat kayak darah. Jadi ya seolah-olah boneka ini hidup untuk melambangkan suami istri yang akan memproduksi menghasilkan anak ya, dalam ini gulanya biar melimpah sehingga nanti untuk masyarakat yang membutuhkan gula, penduduk Indonesia pada umumnya yang membutuhkan pangan gula itu bisa menikmati gula dari hasil panen petani tebu di wilayah sini gitu. Ya. Ya, itu rangkaian acaranya tuh berapa hari Pak, dari mulai tadi mencari yang tebu temantennya? Ya, jadi prosesnya mulai dari keramaian masyarakat pasar malam itu dimulai 2 minggu setelah Lebaran, 2 hari sebelum Lebaran dan setelah Lebaran, artinya biasanya sampai 1 bulan mereka rame-rame. Tapi prosesi acaranya sendiri mulai jarah makom, kemudian mengambil tebu temanten, kemudian mengarak tebunya, kemudian acaranya hanya 3 hari sampai 4 hari. Ya. 3 hari sampai 4 hari. Ya. Berarti arak-arakan yang itu yang kayak arak-arakan yang ada pawai-pawainya ya, itu dari betul. 3 hari. Ya. Kalau tadi kan yang kami lihat di tempat yang sana itu kan temantennya dibawa ke atas, Ya, betul. terus di atas dan di bawahnya itu ada kayak beberapa itunya Pak, kayak
ritual misalnya kayak kepala kerbau Iya, itu. iya. Terus tadi saya nggak lihat apa aja, intinya yang saya lihat itu kan kepala kerbau itu melambangkan apa aja sih Pak? Jadi untuk setiap alat di sini itu kan kalau ritual zaman dulu ya itu bukan musyrik, itu ada semacam sesaji, tapi sebenarnya sesaji itu adalah sarana kita karyawan doa untuk minta sama Allah Subhanahu Wa Taala agar mesin yang dia pegang itu lancar, tidak merusak gitulah. Itu simbolis saja sih sebetulnya. Jadi kepala kerbau itu melambangkan sesuatu yang gilingan tebu itu kan memerah air tebu. Nah, kerbau sendiri kan suka makan pucuknya tebu untuk makanan. Nah, itu dia melambangkan itu saja sih. Hanya untuk kerbau ini binatang yang berguna untuk mengajak sawah, bisa untuk, tapi juga dia butuh makan. Nah, makanya tadi dari pucuk tebu tadi ya untuk kehidupan ke depan. Memang ini memang memang sudah menjadi ritual, menjadi budaya yang tiap tahun dilaksanakan oleh PG Sragi. Itu tiap tahun kita lakukan sampai dengan kemarin tahun 2022 itu katanya masih melakukan kegiatan tersebut. Awal untuk melakukan itu ada pengambilan tebu dari pegi yang ditentukan sebagai lahan yang ditentukan sebagai maskot. Nanti dikasih nama, katalah si Budi lanang, yang perempuan dari kebun mana, nanti kasih nama si Budi, si Sri, ya seperti itu, sehingga nanti di sini dipertemukan, hanya tebu temanten. Oh, yang Nanti setelah itu dibawa, diarak sampai di pedang angkut, ditata, dihias, dan dikawal tebu-tebu yang lainnya dari perwakilan masing-masing kebun. Jadi tebu temanten depan, nanti dihias, ada kemantennya, itu namanya kemanten. Terus belakangnya ada perwakilan dari kebun-kebun yang mensupport bahan baku tebu dari Pemalang, dari Pekalongan, dari Batang, dan yang lain. Seperti itu. Malamnya ada istilah Widodari ini, ya, seperti kemanten, diperlakukan seperti itu oleh A, sehingga pada saat paginya diarak ke kita masuk dalam pabrik, itu disertai dengan kearifan lokal, di budaya lokal, ada rebana, ada apa semacam itu, ondel-ondel. Nah, ada anak-anak TK yang ikut mensupport sama brandingnya itu. Proses itu nanti setelah masuk di sekitar sini, di ruangan sini, di lokasi gilingan, nanti akan serah terimakan dari teman-teman Panemam, diserah terimakan ke bagian teknik dan pengolahan. Itu jadi sana diterima, setelah diterima nanti akan dilakukan semacam giling secara simbolis. Nah, seperti itu tiap tahun dilakukan. Sebelum itu juga dilakukan doa ke leluhur kami, biasa tadi doa minta untuk keselamatan. Terus setelah itu, setelah acara selesai, baru kita melakukan doa bersama seluruh karyawan dan undangan di dalam pabrik Gula Sragi.